Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-22, keluarkanlah cinta dunia dari dalam hati. Di madrasah pada pagi hari di penghujung bulan Zulhijjah 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimakumullah memberikan nasihatnya. Ada orang yang pernah bertanya kepadaku, bagaimana agar saya bisa mengeluarkan cinta dunia dari dalam hati saya? Aku pun menjelaskannya. Perhatikanlah, sesungguhnya dunia ini selalu berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Dunia telah berhasil menghalangi dan melupakan para pemiliknya. Pemilik dunia pada mulanya dapat menaikkan derajat mereka dibandingkan orang lain, sehingga terkadang mereka dikagumi dan dielukan. Ketika mereka bersukacita dengan kedudukan dan kemakmuran hidupnya, secara tiba-tiba dunia menjeratnya dan menjatuhkannya. Dunia telah menipu mereka sehingga hancur dan binasalah mereka. Namun demikian, dunia dan iblis terus menertawakan mereka. Seperti itulah sesungguhnya perlakuan dunia terhadap para raja, penguasa, dan orang-orang kaya. Dunia berperilaku seperti itu semenjak Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Dunia berpura-pura meninggikan derajat mereka, namun kemudian menjatuhkannya. Dunia berpura-pura memajukan kehidupan mereka, namun kemudian memerosotkannya. Dunia itu pada mulanya menguntungkan, namun kemudian membangkrutkan. Dunia itu pada mulanya mendekat, namun kemudian menyembelih. Jarang sekali orang yang dapat selamat darinya. Dunia itu mengalahkan dan tidak dikalahkan. Sedikit sekali orang yang selamat darinya dan dapat mengenali hakikatnya. Ketahuilah, wahai orang yang bertanya, engkau hendaknya memandang dengan mata hatimu keburukan dunia, agar engkau mampu mengeluarkan cinta dunia dari dalam hatimu. Jika dengan mata kepalamu engkau memandang dunia, engkau tentu akan terpikat oleh keindahannya, dan engkau tidak akan sempat melihat cacat celanya. Selain itu, engkau juga akan sulit zuhud terhadapnya. Dunia akan membunuhmu sebagaimana ia telah membunuh orang-orang selain dirimu. Hendaknya engkau mengendalikan nafsumu hingga nafsu itu menjadi tenang. Jika nafsumu telah tenang, engkau akan mampu melihat cacat celah dunia, agar engkau bisa zuhud terhadapnya. Manakala nafsumu telah tenang, nafsu itu akan mampu menaati hati dan nurani, sehingga ia akan melakukan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Jika nafsumu telah tenang, ia akan cenderung kepada hati, dan ia akan menerima dengan pemberian mereka. Mahkota takwa akan dilihatnya, sehingga ia akan dekat kepadanya. Berimanlah engkau dan lakukanlah perbuatan yang benar. Janganlah engkau berbohong dan membantah para wali. Jangan sampai engkau menentang mereka. Sesungguhnya mereka adalah para raja di dunia dan di akhirat. Mereka memiliki segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi anugerah kepada mereka berupa kekayaan hati, dan Dia telah memenuhi hati mereka berupa kedekatan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan cahaya, kemuliaan, dan cinta kepadanya. Dunia di tangan siapa dan dimakan siapa, mereka tidak memperdulikannya. Dunia tidak mereka lihat pada awalnya, tetapi mereka lihat pada akhirnya bahwa dunia itu fana. Mereka meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan nuraninya. Mereka beribadah semata-mata karena takut dan mengharap ridahnya. Mereka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya dan untuk menemaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu tanpa sepengetahuanmu. Dia melakukan apa saja sekehendaknya. Tanda-tanda orang munafik adalah bila berbicara berdusta, bila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya berkhianat. Orang yang bebas dari sifat ini berarti bebas dari kemunafikan. Demikianlah maksud dari sabda Nabi SAW. Inilah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Hendaknya engkau menggunakan cermin ini, dan hendaknya engkau melihat wajah hatimu. Maka engkau akan mengetahui apakah engkau seorang mukmin atau seorang munafik. Engkau juga akan mengetahui apakah engkau orang yang bertauhid atau orang musyrik.
Kecuali yang diambil dengan niat yang baik untuk akhirat, dunia itu fitnah, menyibukkan, serta melalaikan. Jika menggunakan dunia dengan niat yang baik, maka dunia akan bernilai akhirat. Ikatlah kenikmatan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap kenikmatan itu memiliki hak untuk disyukuri. Dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua perkara yang harus dilakukan. Pertama, kenikmatan itu hendaknya digunakan untuk menaatinya dan membantu fakir miskin. Kedua, mengakui bahwa kenikmatan itu sepenuhnya milik yang maha memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika memperoleh kenikmatan tentu harus bersyukur kepadanya. Telah berkata sebagian ahli sufi, meski perkara itu berupa salat, zakat, puasa, haji, dan semua amal kebajikan, perkara-perkara yang melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan keburukan bagimu. Demikianlah juga halnya dengan kenikmatan. Jika kenikmatan itu melalaikanmu, berarti itu buruk bagimu. Engkau kembali kepadanya dengan mendurhakainya, padahal engkau telah memperoleh kenikmatan darinya. Nifak dan dusta itu sesungguhnya masih menyertai gerakmu, siangmu, dan malammu. Untuk mengelabui dirimu, syaitan telah menipumu dan menghiasinya dengan dusta. Itulah sebabnya dalam salatmu engkau berdusta. Betapa tidak, dalam salatmu engkau mengatakan Allahu Akbar, tetapi di hatimu masih ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu tempat engkau bersandar adalah Tuhanmu. Demikian juga segala sesuatu tempat engkau menyandarkan harapanmu. Apa yang ada di hatimu lain dengan apa yang ada di lidahmu. Katakanlah Allahu Akbar sebanyak 1000 kali di hatimu dan 1 kali di lidahmu. Engkau memiliki 1000 sesembahan selain Dia, tetapi engkau tidak malu mengucapkan La ilaha illallah. Hendaknya engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kesalahan yang pernah engkau lakukan. Apakah manfaatnya ilmu itu bagimu, wahai orang yang mengaku memiliki ilmu dan beramal? Sesungguhnya engkau telah berdusta dengan perkataanmu bahwa engkau adalah orang yang berilmu. Engkau merasa puas telah memerintahkan sesuatu kepada orang lain, padahal engkau sendiri tidak mengamalkannya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Quran Surah As-Saff ayat 2. Sungguh celaka, engkau telah memerintahkan kejujuran kepada manusia, tetapi kenyataannya engkau justru berdusta. Telah engkau perintahkan kepada mereka supaya bertauhid, tetapi kenyataannya engkau justru musyrik. Engkau adalah orang yang riya dan munafik, tetapi engkau mengajak mereka supaya ikhlas. Engkau perintahkan kepada manusia supaya meninggalkan maksiat, tetapi engkau justru melakukan maksiat. Dari dirimu telah tercabut rasa malu. Engkau tentu akan malu jika engkau orang yang memiliki iman. Nabi SAW bersabda, rasa malu itu sebagian dari iman. Engkau adalah orang yang tidak memiliki iman, yakin, dan sifat amanat. Engkau adalah orang yang telah mengkhianati ilmu, sehingga hilanglah sifat amanat itu dari dirimu. Engkau adalah orang yang menyembunyikan pengkhianatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mengetahui bahwa obatnya hanyalah bertaubat. Jika iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketentuannya telah benar, tentu akan ia serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan menyekutukannya. Engkau akan selamat dalam setiap keadaan jika engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk dan asbab. Jika seperti itu keadaanmu, engkau akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat, jin, dan manusia. Dia juga akan mendekatkan dirimu kepadanya, dan Dia akan mencintaimu serta menjadikan makhluk lainnya mencintaimu. Perkara ini merupakan landasan dan permulaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Asas dalam masalah ini adalah membenarkan keduanya, yakni Islam, kemudian iman, lalu mengamalkan kitabullah dan syariat Rasul-Nya dengan sepenuh keikhlasan dan tauhid yang sempurna. Orang beriman adalah orang yang fana dari dirinya, amalnya, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman adalah orang yang melakukan amal tanpa dihitung-hitung, dan ia senantiasa menahan diri dan nafsunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia jalannya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridahan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Sesungguhnya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membolak-balikan mereka. Oleh sebab itu hendaknya engkau zuhud terhadap sesuatu, dan hendaknya engkau rela terhadap pengaturannya. Manakala mereka ridah, dia akan membolak-balikannya kepada kudrat kekuasaannya. Sungguh berbahagia orang yang tidak mengingkari nikmat, ridah terhadap takdir, memperhatikan perbuatan yang menentukan, dan beramal dengan kemampuan. Merasa senang di dekatnya, merasa kaya dengannya, dan tidak membutuhkan makhluk merupakan tanda kenikmatan yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seseorang tidak membutuhkan makhluk jika hati orang itu telah sampai kepada Tuhannya. Jika seseorang mendekatkan diri kepadanya, maka dia akan mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya di sisi kami. Quran Surah Yusuf ayat 54. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang tersebut untuk menjadi khalifah di kerajaannya, serta menyerahkan segala urusannya kepadanya, sebagaimana dia telah mengangkat Yusuf sebagai penguasa Mesir. Jika hati telah bersih dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menempatkan orang itu di hati para hamba sehingga menjadi kiblat bagi semua orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dan amal yang ikhlas merupakan jalan untuk menuju kepada tingkatan ini. Jika hal itu sudah menjadi tujuannya, ia tidak akan malas untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemalasan itu hanya akan menimbulkan penderitaan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang hamba terlambat dalam beramal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bencana berupa kesedihan. Jika seseorang malas dalam menaatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya sedih terhadap sesuatu yang tidak diberikan untuknya. Ia juga akan bersedih karena ulah keluarganya yang menyakitkan. Keberkahan akan hilang dari kehidupannya, anak-anaknya akan mendurhakainya, dan istrinya akan lari darinya. Ia juga akan mengalami berbagai macam penderitaan karena kemalasannya dalam menaati Tuhannya disebabkan oleh kesibukannya dengan dunia dan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa Allah akan menyiksamu jika engkau bersyukur dan beriman? Quran Surah An-Nisa ayat 147. Tak ada seorang pun yang berhak membantah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketetapannya yang telah ditentukan baginya. Dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia perbuat sedang mereka ditanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Celaka, engkau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sibuk dengan diri sendiri dan keluarga. Sampai kapan hal itu akan engkau lakukan? Sebagian sufi berkata, jika anakmu belajar memungut biji-bijian, biarkanlah ia, dan sibukkanlah dirimu dengan Tuhanmu. Maksudnya adalah, dengan sendirinya anak itu akan mengetahui bahwa biji-bijian itu berguna dan ada nilainya. Karena ia akan memahaminya, maka engkau tidak perlu menyia-nyiakan waktumu untuk mengurusinya. Sesungguhnya ia tidak memerlukan dirimu. Anak istri itu sesungguhnya tidak bisa melepaskan dirimu dari tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya engkau mengajari anakmu bekerja dan menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya engkau, anakmu, dan istrimu tetap menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Hendaknya engkau menyempatkan dirimu dan mengajak mereka untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki pasti akan datang pada waktu yang telah ditentukan olehnya. Jika di alam gaib memang ada catatan rezeki untukmu. Jika engkau melihat bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dirimu akan bersih dari syirik. Dengan kesuhudan dan qanaahmu, engkau akan merasa kaya dari segala sesuatu jika memang tidak ada catatan bagimu. Jika seorang mukmin yang qani bersikap menerima, membutuhkan sesuatu dari dunia, ia akan melangkah kepada Tuhannya untuk memohon, mematuhi, dan bertaubat kepadanya. Ia akan bersyukur atas pemberian itu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang dikehendaki oleh orang itu. Jika tidak diberi, ia akan bersabar tanpa sedikit pun berkeluh kesah dan menentangnya. Tidak sebagaimana engkau, wahai orang munafik, ia tidak akan menukar dunia dengan agamanya. Ketahuilah bahwa riya, maksiat, dan nifak itu menyebabkan kefakiran, kehinaan,
dan terusir dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ria adalah orang yang mengambil dunia dengan agamanya, dan ia berhias dengan hiasan orang-orang saleh, padahal sama sekali ia bukan orang saleh. Pakaiannya dan bicaranya seperti orang saleh, tetapi perbuatannya tidak seperti mereka. Bahkan ia mengaku sebagai keturunan mereka, padahal sebenarnya bukan. Hatimu jelas-jelas berpaling darinya, dan engkau bertawakal kepada selain dia. Dan ucapanmu, la ilaha illallah, itu hanya merupakan pengakuan belaka. Sekarang jujurlah, wahai para pendusta, dan bertaubatlah, wahai orang-orang yang lari dari Tuhannya. Hendaknya engkau menghadapkan hatimu kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Hendaknya engkau berbuat baik dan memohon ampunan kepadanya. Dalam derajat keimanan, hendaknya engkau mengambil dunia sesuai dengan yang diizinkan agama. Tetapi dalam derajat kewalian, hendaknya engkau mengambil dunia dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama kesaksian Alkitab dan Al-Sunnah. Dalam derajat badaliyah, yakni wali abdal, hendaknya engkau mengambil dunia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni serahkanlah segala sesuatu kepadanya. Engkau selalu menuruti nafsumu, wahai gulam. Dirimu terhalang dari kebenaran dan taufik. Hendaknya engkau malu karena hari ini engkau taat, tetapi besok bermaksiat. Engkau ikhlas pada hari ini, tetapi besok engkau musyrik. Telah bersabda Nabi SAW, barang siapa selama 2 hari sama saja, maka ia tertipu. Dan barang siapa pada hari kemarin lebih baik daripada hari ini, maka ia terhalang. Dengan atau tanpamu tidak akan datang sesuatu, wahai gulam. Hendaknya engkau berusaha. Sesungguhnya pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya engkau bergerak di lautan ini agar gelombang mengangkatmu dan melemparmu ke pantai. Ketahuilah bahwa doa itu darimu, tetapi dialah yang mengabulkannya. Usaha itu juga darimu, tetapi taufik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sesuatu itu dari dirimu, tetapi penjagaan itu dari Dia. Hendaknya bersungguh-sungguh dalam pencarianmu agar Dia memperlihatkan kepadamu pintu kedekatan dengannya. Bukankah engkau menginginkan agar rahmatnya tercurah kepadamu? Bukankah engkau juga menginginkan agar memperoleh kelembutan, kemurahan, dan kasih sayangnya? Seperti inilah puncak keinginan para sufi. Wahai para penyembah nafsu, watak, keinginan, dan setan, apa yang mesti aku lakukan untukmu? Yang aku miliki hanyalah kebenaran di lubuk hati nurani yang bersih dan terputus dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hati nurani yang selalu terpaut dengannya. Wahai orang yang hanya mengaku aku, dan wahai orang-orang munafik, aku tidak menerima keburukanmu. Karena engkau tidak merasa malu kepada Tuhanmu, aku pun tidak merasa malu kepadamu. Para malaikatnya telah ditugaskan untuk mengawasimu, tetapi engkau meremehkan pandangannya dan pengawasan para malaikat itu. Kejujuranku adalah untuk menebas kepala orang-orang kafir, munafik, dan pendusta. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhannya, dan mereka tidak mau melangkah untuk memohon ampunannya. Telah berkata sebagian kaum sufi rahimakumullah, ketahuilah bahwa kejujuran itu merupakan pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala di buminya. Bila pedang itu diletakkan pada sesuatu, ia akan memotongnya. Sesungguhnya aku hendak menasihatimu. Oleh sebab itu, menghadaplah engkau kepadaku agar engkau memperoleh manfaat. Aku hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati darimu. Akan memperoleh manfaat dan akan berhasil orang yang membenarkanku dalam bersuhbah. Adapun orang yang mendustakan aku dalam bersuhbah, cepat atau lambat ia akan terhalang dan tersiksa. Ketahuilah bahwa tidak membantah kepadanya dan rida terhadap aturannya, itu termasuk asbab makrifat kepadanya. Itulah sebabnya Malik bin Dinar berkata kepada para muridnya, hendaknya kalian rida terhadap aturan dan takdirnya jika kalian ingin ma'rifatullah. Janganlah keinginan, nafsu, dan watak engkau jadikan sebagai sekutunya. Apa saja yang luput darimu adalah dari Tuhanmu. Wahai orang-orang sehat tetapi tidak mau beramal, engkau tentu akan menyesal jika engkau menyadarinya. Tidak lama lagi engkau akan mati, wahai gulam. Sebelum engkau ditangisi, tangisilah dirimu.
dosamu menggunung dan hatimu sakit karena cinta dunia dan rakus terhadapnya. Dengan zuhud meninggalkan dunia dan menghadap Al-Haq Azza wa Jalla, engkau dapat mengobati penyakitmu. Keselamatan agama itu merupakan modal, sedangkan amal saleh itu merupakan keuntungannya. Janganlah engkau meminta sesuatu yang dapat menjadikan dirimu durhaka. Terimalah apa yang telah mencukupimu. Bagi orang yang berakal, sesuatu yang halalnya dihisab dan haramnya diazab tidak menjadikan dirinya bergembira. Sebagian besar di antara kamu lupa akan adanya azab dan hisab. Jika dunia datang kepadamu, wahai gulam, dan engkau merasakan hatimu sangat silau terhadapnya, maka tinggalkanlah ia. Tetapi ternyata engkau tidak mempunyai hati, dan yang ada padamu hanyalah nafsu, keinginan, dan watak. Hendaknya engkau menemani para ahli rohani agar engkau mempunyai hati. Carilah guru yang bijak dan mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia memberikan nasihat kepadamu dan mengajarimu. Wahai orang yang menjual sesuatu dengan sesuatu yang tidak berguna, wahai orang yang membeli sesuatu yang tidak berguna dengan sesuatu yang sangat berguna, dunia telah engkau beli dengan akhirat, dan akhirat telah engkau jual dengan dunia. Engkau adalah orang yang bingung dan bodoh. Binatang itu makan tanpa diteliti, dihitung, atau bertanya. Binatang itu makan tanpa niat, perintah, atau perbuatan, dan engkau akan menjadi orang seperti itu. Apa yang dimakan oleh orang mukmin itu hanyalah makanan yang diperbolehkan oleh agama. Jika seorang wali makan atau tidak makan, apa yang ia lakukan adalah dengan menuruti perintah hatinya. Sesungguhnya seorang wali badal tidak mempunyai keinginan sedikit pun. Meskipun ia melakukan sesuatu, sesungguhnya ia dalam keadaan fana bersama Tuhannya. Wali itu berdiri bersama perintah, sedangkan seorang badal telah tidak mempunyai pilihan dengan tetap menjaga batas-batas syariat. Orang yang fana dari dirinya dan makhluk adalah orang yang tetap menjaga batas agama, kemudian berteriak di lautan kodrat. Dengan apa yang dilakukannya itu, gelombangnya telah mengangkatnya dan melemparkannya ke pantai, dan terkadang membawanya ke lautan luas. Orang yang seperti itu bagikan Ashabul Kahfi. Tentang mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Quran Surah Al-Kahfi ayat 18. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rencana, pemikiran, atau rasa. Mereka adalah orang-orang yang berada di rumah kelembutan dan kedekatan sambil memejamkan mata lahir dan batin. Orang seperti itu mesti memejamkan kedua mata hatinya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu hanya melihat kepadanya dan hanya mendengar darinya. Fanakanlah kami ya Allah dari sesuatu selain Engkau dan pertemukanlah kami denganmu. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah, dan peliharalah kami dari azab neraka. Demikianlah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-22. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.